Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang kami muliakan para habaib, wabil khusus tuan rumah Ayahanda Habib Abdullah, dan yang kami hormati pula Habib Zamani Al-Idrus dari Bakungan, kemudian Habib Muhammad Al-Habsyi dari Samarinda, dan para habib-habib yang lain. Mohon maaf, ulun tidak bisa sebutkan satu persatu karena ulun yang pertama tidak hafal, yang kedua tanpa mengurangi rasa hormat kami. Kemudian yang kami muliakan dan yang kami takzimkan Ayahanda Guru Kiai Haji Saifuddin Marjuki dari Handil, selamat datang. Kemudian saudara kita Guru Ahmad Zaini dari Samarinda. Mudah-mudahan guru-guru kita ini selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niat baik beliau selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Supriyadi selaku anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dan yang kami hormati pula Bapak Kepala Desa Jembayan, Kepala Desa Bakungan, Kepala Desa Loduri atau yang mewakili hadir pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan para undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, sehingga kita dapat menghadiri undangan Abah Habib Abdullah yang pada hari ini melaksanakan kegiatan haulnya Syekh Saman. Mudah-mudahan acara kita dapat berjalan dengan lancar dan kita barataan dapat barokah dari wali Allah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, ulun di sini juga mewakili Abah Habib Abdullah ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Sidin memesankan kepada ulun untuk pian berataan selamat datang di wadah Sidin. Mudah-mudahan pian dapat mengikuti kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga selamat datang kepada Ayahanda Guru Kiai Haji Saifuddin Marjuki dan Guru Kiai Haji Muhammad Zaini di tempat beliau. Kemudian yang kedua, beliau juga memesankan ucapan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah membantu sehingga terlaksananya kegiatan pada malam hari ini. Wabil khusus kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ayahanda Guru Kiai Haji Saifuddin Marjuki dan Ayahanda Haji Ismail yang telah memberikan sumbangan baik itu tenaga maupun dana. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kemudian selanjutnya
kami juga mewakili Ayahanda Habib Abdullah minta maaf, minta halal, minta ridho jika di dalam kegiatan pada malam hari ini banyak sekali kekurangan, karena kami hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Jadi sekali lagi minta maaf, minta halal, minta ridho. Baiklah, untuk mendapatkan keberkahan acara kita pada malam hari ini, bersama-sama kita membuka dengan ulumul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya kami mintakan kepada Guru Muhammad Zaini untuk menyampaikan atau membacakan manaqib aulia Allah. Mudah-mudahan kita bertaan mendapatkan keberkahan dari beliau. Kepada Guru Muhammad Zaini kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bijahi mu'jizatin nabiyil karim wa bijahi karamati awliyaihi salihin wa bijahi karamati si Abdul Qadir Al-Jalani wa bilususi Allah bijahil ulum wal awal wal anwar wal asra bijahi karamati Sayyid Abdul Karim As-Saman Al-Madani wa an bijahi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim Allah ayyaj'ala liqa mas'alatina makhraja. Allah yasla umurana wa umur ikhwani wa jama'atina umur dunya wal akhirah abil khusus bi biladina Allah bidafi'il bala bija'al bijahi karamatihim wa bisiri suratil Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita muliakan dan kita hormati para habaib, wabil khusus orang tua kita alhamdulillah hadir pada malam hari ini, Al-Habib Zamani Al-Aidrus, dan juga alhamdulillah hadir tadi bersama kita Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, dan seluruh habaib yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus sahibul majlis Al-Habib Abdullah dan juga keluarga besar beliau. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini orang tua kita, guru kita Kiai Haji Syaifuddin Marzuki. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, mudah-mudahan umur beliau dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita membaca manaqib dari salah seorang wali min auliyaillah, yaitu Sayyidina Al-Imam Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, yang seperti kita ketahui di antara orang yang paling berjasa, sehingga hari ini kita mengenal Syekh Saman ini adalah Qutbul Bilad Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan Al-Banjari, yang tidak lain beliau adalah datu daripada Abah Guru Saifuddin. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau Allah memberikan berkahnya kepada kita, dan mudah-mudahan dengan pembacaan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita. Wal Qutbul Akbar wal Ghawthul Ashhar alimul Madinah waliyullah al-Arif Billah Sayyidina al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani Al-Khalwati Asy-Syadzili. Jadi sekarang kita berbicara tentang salah satu wali Allah Ta'ala yang begitu masyhur di telinga kita, yaitu Sayyidina Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim, yang selama ini kita kenal dengan nama Syekh Saman.
Nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Karim. Kenapa beliau disebut Samman? Samman itu diambil dari kalimat samin. Selama ini kita rancak mendengar kalau nasi samin. Ya lah, nasi samin lah. Tahu nasi samin? Rancak dimakan lawan apa? Haruan, itu nasi kuning. Nasi samin itu daging, nasi kuning. Haruan itu nasi kuning. Nasi samin. Karena nasi samin itu sebenarnya nasi itu dimasak bercampur dengan minyak samin. Jadi sambat orang nasi samin. Di Arab itu apabila masakan itu dicampur minyak samin, itu identik dengan makanan-makanan yang lezat. Jadi boleh kita katakan makna samin itu adalah makanan-makanan yang lezat. Boleh kita katakan begitu. Nah, Samman itu adalah orang yang membagi-bagikan makanan yang lezat tadi. Ini ada makanan nyaman yang membagi, namanya Samman. Bila orang diberi makan makanan yang nyaman, lalu makanan itu nikmat, lezat, kira-kira orang yang memakan gancang kada? Gancang. Bila makan gancang, lamak kada? Lamak. Kan gitu. Kenapa tertawa? Lalu orang bila makan gancang, lalu lamak. Nah, Samman itu ujar ulama adalah kalimat kiasan. Menggunakan kalimat itu wasummiya radhiyallahu anhu bisamman li'annahu yusammin ay yughadhi qulub talamidihi bihalawati qutil ma'rifah. Jadi dikatakan bahwa Syekh Samman itu disebut dengan Samman karena beliau itu memberi makan hati murid-murid beliau itu dengan cahaya ma'rifat kepada Allah. Jadi makanannya itu bukan samin, makanannya itu bukan makanan kita, tetapi makanan ma'rifat kepada Allah. Makanya murid-murid Sidin itu lamak-lamak ma'rifatnya kepada Allah. Kenapa? Karena gurunya Samman, tukang beri makan. Banyak di antara murid Samman yang masyhur, di antaranya Syekh Ahmad Thayyib bin Bashir yang ada di Sudan, yang menyebarkan tarekat Sammaniyah di Sudan. Di antaranya Sayyidina Imam Ahmad At-Tijani yang mendirikan tarekat Tijaniyah. Kalau di Nusantara ini yang sangat terkenal adalah Datuk Kalampayar. Jadi bisa kita katakan kita semua yang hadir ini berutang budi dengan Syekh Samman. Secara umur memang Datuk Kalampayar lebih tua dibanding Syekh Samman. Secara umur. Tetapi lihat bagaimana cinta Datu yang luar biasa kepada guru Sidin. Sampai sini tenggelam karam di dalam memuji perguruan beliau itu. Dan bagaimana Datu memiliki akhlak yang luar biasa yang sama seperti akhlak perguruan Sidin. Sampai ulun pernah mendengar sebagian guru-guru kita di Martapura mengatakan, ujar Sidin, kalau nyawa nangai Sidin hendak melihat kayak apa majelis ilmu dan amal Syekh Samman, lihat Abah Guru Sekumpul. Karena di dalam manaqib ini dikatakan wahafizul Quran wa huwa ibnu sab'i sinin. Syekh Samman ini hafal Quran di umur 7 tahun. Sama kan Abah Guru Sekumpul hafal Quran 7 tahun juga. Imam Syafi'i hafal Quran 7 tahun juga. Kita Bang? Nya ada kan di RCTI, Guru Nanang. Di RCTI itu ada hari bulan puasa tadi namanya Hafiz Cilik. Hafiz Indonesia. Nah itu ulun sering katakan itu acara saja menyindir kita. Karena di acara itu ditampilkan anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun hafal Quran di luar kepala. Bahkan beberapa tahun lalu ada seorang anak umur 5 tahun namanya Musa. Umur 5 tahun hafal Quran di luar kepala. Coba. Tapi kita yang hadir nih di luar kepala juga. Dasar di luar sama sekali. Hafal Quran di luar kepala. Bahkan mereka ini kalau pian suruh mereka untuk menyambung ayat, kakanakan umur 8 tahun 7 tahun tuh pian kecil bagi mereka nyambung ayat. Pian suruh mereka baca surah apa? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Suruh mereka sambung, kecil bagi mereka. Jangankan sambungan ayat. Ayat tuh pian baca di mana andaknya tahu.
Oh, ini andaka di kanan, ini andaka di kiri, ini di atas, ini di bawah, sampai letak ayat hafal. Coba. Namun kita jangan letak ayat Qur'annya aja kali ingat mandang. Abut mencari Quran jauh sekali hafal ayat. Nah ini sesaman umur 7 tahun hafal Quran, nang kayak Abah Guru sama. Watabahhara fi fiqhil Imam Syafi'i wa huwa ibnu 9 sinin. Dan beliau itu mutabahhir. Beliau itu sangat menguasai seluk-beluk mazhab Syafi'i sedangkan umur beliau baru 9 tahun. Coba 9 tahun hafal dan mengerti seluk-beluk mazhab Syafi'i. Makanya disebut mutabahhir. Mutabahhir itu orang nang ilmunya macam laut kada ada tepinya. 9 tahun mengerti dan menguasai mazhab Syafi'i. Namun kita umur 20 masih main TikTok. Nang kai umpat juga TikTokan. Kai mau ulah TikTok. Tahu lah TikTok Guru Nanang. Guru Nanang ada tahu TikTok. Baik. Lalu kemudian dikatakan walamma yaqumu muwajahata qabri syarif wastaghraqa bidzalika lam yastati ahadun an yahmilahu hatta yushira ila dzalik. Dan manakala beliau berada di umur sekitar 6 tahun 7 tahun, beliau masih kecil ketika Syekh Samman ini berdiri berziarah di hadapan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berdiri di hadapan kubur Nabi wastaghraq dan beliau tenggelam di hadapan kubur Nabi, lam yastati ahadun ayyahmilahu, maka tidak ada seorang pun yang mampu mengangkat tubuh beliau. Jaka bahasa kita kakanakan pun asik berdiri di kubur Nabi, jaka bahasa orang tua cukup sudah nangai. Sadang-sadang sudah, bulikan sudah kita. Maka ketika orang mengangkat tidak ada satupun yang mampu mengangkat tubuh sini. Hatta yushira ila dzalik, sampai beliau yang minta supaya diangkat. Ini orang mustagrik, orang tenggelam di kubur Nabi. Itu di umur beliau masih belia. Lalu dikatakan wa nasha'a qaddasallahu sirrahu mayalan 'ala ta'ati wa huduril jama'ati wal jumu'ah. Dan beliau ini menghabiskan waktu beliau untuk berbuat taat dan selalu hadir salat Jumat dan jamaah. Nah ini bukti menunjukkan bahwa aulia itu mesti menjaga syariat Nabi. Kadada wali itu nang kada berjalan di syariat Nabi itu mustahil. Ujar Imam Junaidi Al-Baghdadi, wa man yadda'i annahu yuhibbullah wa lam yasluq bi tariqatil Muhammadiyah bahwa kadzabun 'alal kadzab. Barang siapa, ujar Sidin, mengaku cinta lawan Allah, bicara tentang Allah, tetapi dia tidak berjalan di jalan Nabi, orang itu pendusta. Bohong dia itu. Kalau dia bicara Allah tetapi tidak berjalan di jalan Nabi. Lihat Syekh Samman, beliau memperhatikan sholat Jumat dan jamaah. Jangankan sholatnya, sholat berjamaah pula. Lalu wa mulaziman 'ala shaum, dan beliau selalu memperhatikan puasa sunnah. Wa mushtaghilan bimutala'ati kutubis sadat, dan beliau ini selalu menghabiskan waktu untuk membaca kitab dari para ulama. Nah, ini kedua pelajaran bagi kita. Yang pertama, Syekh Samman tidak pernah meninggalkan syariatnya. Yang kedua, ternyata beliau menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu Nabi. Kada akan para aulia itu kada berilmu itu kada mungkin. So, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ulama itu pasti memperhatikan tentang ilmu itu, kada mungkin kada perhatikan. Nang kayu apa guru kesungguhan sin belajar, nang kayu apa datuk kalampayan puluhan tahun belajar. Ini Abah Guru Saifuddin sadulun sampaikan ke pian. Berapa lawas sinin sekolah di dalam pagar. Berapa lawas sinin kemudian kada cukup, merasa kada puas. Harusnya kayak itu kita kada pernah puas dengan ilmu yang kita dapat. Beliau kuliah pula. Taimbe lawan Abah sampai beliau melanjutkan S2 baru beberapa tahun yang lalu. Semangat Sidin ini harusnya kita ikuti yang anu-anu.
kada pernah puas menuntut ilmu. Ujar Ibnul Jauzi di dalam Sayyidul Khatir, ujar beliau, apabila orang itu merasa cukup dengan apa yang ia dapat, orang itu akan menjadi keras kepala. Kita terus belajar, maka dikatakan utlubul ilma minal mahdi lan. Mesti supan kayak ulun ini, jujur ulun supan. Sidin menyambung S2. Kita ini apa? S-Nior. Nah itu harus kayak itu. Kita melihat para ulama, kecintaan mereka lawan ilmu. Dulu Al-Imam Abu Hatim. Al-Imam Abu Hatim ini, beliau tuh apabila makan, bila sidin makan, lalu disuruh keluarga sidin, bila Imam Abu Hatim lagi membaca kitab, lalu jar keluarga sidin sadang-sadang makan dulu pian. Karena ulama tuh gini perlu makan. Ujar keluarga sidin stop pian membaca, makan dulu. Maka Imam Abu Hatim tidak akan berhenti membaca sampai ada orang yang menggantikan sidin untuk membaca kitab itu benyaring. Baru sidin makan sambil mendengari murid membaca kitab. Bahkan ulun baca dalam manaqib Imam Abu Hatim, beliau itu tidak akan masuk ke dalam WC untuk maaflah dengan bahasa ini, buang air besar. Kalau ujar bahasa Spanyol itu berhera. Sidin kada akan berhera, kada akan ke WC sebelum sidin mendapat orang yang bisa beliau suruh membaca kitab benyaring di muka WC. Sekira sidin mendengar di dalam. Saking kada mau kosong waktu itu dari ilmu. Itu sidin. Lamun kita ada kada dalam WC besang HP. Pokoknya prepare tuh. Maka istilah di WC mah andak supaya kawan ngecas HP. Membawa power bank ke WC. Makanya pian bila tatamu orang masuk WC membawa HP, imbah tuh rokok di muntung sebuting, di telinga sebuting, cari WC lain aja pian. Kada kau ditunggu itu. Ke WC bisa ngerokok. Istilah besangu ke WC itu bisa ngerokok. Jak aja bisa ngerantang sekalian. Nah situ makan siang. Kayak apa mereka karamna itu mustaqilan bi mutalaati kutubis sadat. Beliau selalu mengulang-ulang membaca kitab-kitab para ulama, para aulia. Kada pernah beliau tinggalkan itu. Wa huwa ma'rufun bibirrihi liwalidayah, dan beliau ini salah seorang wali yang dikenal dengan sifat bakti beliau kepada orang tua beliau. Nah coba lihat, sebutin lagi pelajaran bagi kita. Tidak akan seseorang itu menjadi wali min auliyaillah kalau ia memiliki hubungan yang kada bagus sama orang tua. Orang sukses di muka bumi ini kada akan sukses lamun inya kada bakti lawan kuitan. Orang tua yang baik-baik lawan kuitan. Ulun jujur aja lah, kalau sudah bicara begini di hadapan guru-guru kita ini agak keder juga. Karena sekarang kita bicara tentang sesaman ini, kita tidak ingin terlalu banyak membicarakan karomah, karena karomah ini sesuatu karunia yang Allah berikan. Tetapi hakikatnya bukan karomahnya yang kita bicarakan, tetapi bagaimana beliau berjalan sehingga beliau mendapatkan karunia itu. Ujar Sesaman di dalam An-Nabhatul Ilahiyah, ujar beliau, suhbatu ahli tariq at-takhalluq bi akhlaqi ulaikal fariq. Ujar Sidin, cara kita supaya kita bisa berkumpul bersama dengan para wali yang kita ceritakan ini adalah dengan berakhlak seperti akhlak mereka dan berjalan di jalan mereka. Kada akan orang mengatakan cinta lawan Sesaman tapi kada mau umpati jalan Sidin itu mustahil. Apa jar bahasa guru nanang? Ujar Imam Qushairi, wal muradu bil mahabbati muwafaqatul mahbub. Yang dimaksud dengan cinta itu adalah mengikuti orang yang dicintai. Bila pian cinta, mestinya nang pian cinta itu pian umpati, itu cintanya. Lamun mengaku cinta tapi kada mau umpat, ujar bahasa muara munta itu bullshit.
Ngomong kosong itu. Jadi jangan bila pian hendak memang mencintai ulama, ikuti mereka. Dan kalau kada ikut mereka, Allah kada akan kumpulkan kita bersama. Kan Nabi katakan almar'u ma'aman seseorang itu bersama dengan orang yang dia cinta. Bila cinta punya ikut. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad kepada umat-umat kamu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian ujar Nabi cinta kepada Allah, fattabi'uni, umpati aku. Berarti kalau pian cinta lawan Allah, umpati Nabi. Kalau pian mengaku cinta Allah tapi pian kada ikuti Nabi, maka pian kada cinta namanya. Bila pian ikuti Nabi, pian kada usahin bepandir cinta lawan Nabi, cukup ikuti maka Allah akan cinta lawan pian. Fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti aku, Allah akan cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa kamu. Sekarang mafhum mukhalafah dari ayat ini Nabi. Ujar ulama mafhum mukhalafahnya, apabila pian tidak mengikuti Nabi, Allah kada cinta lawan pian. Bila pian ikut, Allah cinta. Bila kada ikut, Allah kada cinta. Wala yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah tidak akan ampuni dosa kamu. Jadi memang pada akhirnya kita harus berjalan di jalan para aulia, karena aulia tidak akan keluar dari jalan Nabi. Karena pada hakikatnya Nabi pun tidak pernah keluar dari hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita inilah ini Syekh Saman ini kan besar nama Sidin, karena Sidin kada pernah lepas dari Sayyidina Muhammad. Beliau itu berkhadam kepada orang-orang yang berziarah ke makam Nabi. Jadi kayak apa Sidin lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ujar ulama, man yakun min ahlin nur dan yakun min ahlin nar. Barang siapa yang menjadi ahli nurnya kadang akan menjadi ahli neraka. Karena neraka itu inya baharu. Sedangkan nur itu jar ulama azali. Jadi nur itu kadang mau bergabung lawan neraka, karena nur itu bakal memajahkan neraka. Setiap sesuatu yang berkaitan dengan Nabi pasti Allah istimewakan. Pian pernah kalau mendengar amul fil, Nabi kan dilahirkan di tahun fil, tahun gajah. Coba lihat ketika akan dilahirkan Nabi Muhammad, kayak apa Allah memelihara Baitullah. Sebelum dan sesudah itu Baitullah itu bisa hancur. Di zaman Sayyidina Abdullah bin Zubair, di zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, itu mereka hancurkan Ka'bah dalam pertempuran peperangan, dilempar pakai manjanik, Ka'bah hancur. Tapi Nabi sudah tidak ada saat itu. Tapi ketika Nabi akan datang, kayak apa Allah menjaga Ka'bah. Coba lihat kayak apa ketika Abraha datang. Tahu Abraha? Orang mana Abraha? Orang Sebulu. Abraha datang membawa pasukan yang secara logika saat itu kada bakal ada yang bisa mencegah. Abraha itu sampai hari ini tuh Ka'bah ulahannya masih ada di Son'a. Namanya Suq Bab Ali. Di Son'a ada pasar, di belakang pasar ada masjid, di tengah masjid itu ada Ka'bah ulahan Abraha. Abraha mengolah Ka'bah di situ, niatnya menghancur yang di Mekah supaya orang bila bahaji tulangnya kayaman. Ayo. Untung Abraha tulen orang Jantur. Jakanya kada bisa mengolah Ka'bah di Jantur situ, akhirnya orang bahaji ke Jantur aja lagi. Kada jauh lagi. Rami itu kan orang bahaji bakal lotok berataan. Jadi ketika dia datang ingin menghancur Ka'bah pakai gajah, Nabi loh berapa kali peperangan, mana ada orang bakalahi bertempur pakai gajah, pakai kuda. Ini gajah, logikanya kalau sudah gajah turun tangan, siapa yang mau menghalangi? Kada ada, maka yang lain ini menyingkir. Ketika Abraha dengan gagahnya datang bersama pasukannya, tapi Allah ingin melindungi Ka'bah. Kenapa? Sebagai penghormatan, karena di tahun itu dilahirkan Sayyidina Muhammad.
Begitu Abraha dengan pedenya masuk Ka'bah, masuk ke Mekah, sudah dekat dengan Ka'bah, sudah duduk di atas gajah, tiba-tiba datang apa? Rombongan burung. Bukan manusia mahalanya, bukan kuda, burung dari atas. Pertama Abraha tuh bingung, melihat ada pasukan burung asingnya, kada tahu burung apa. Betakun Abraha, buang apa tuh man? Buang apa tuh man ya? Jadi yang kawan buang puyo aja. Guru Nanang kada tahu buang puyo. Buang puyo turun tangan ya Pak. Bingung beratan, burung apa itu? Membawa batu-batu yang dipanaskan di neraka. Kayak itu cara Allah melindungi tahun yang tahun itu Allah muliakan karena kelahiran Sayyidina Muhammad. Setiap sesuatu yang ada Nabi di situ Allah pasti akan muliakan. Kemuliaan itu sudah jelas dengan Nabi. Jangankan tahun kita, sholat itu, maaflah, sholat itu hebat banget. Sholat itu menjadi sholat ibadah yang diutamakan dalam agama. Kenapa? Karena nama Nabi ada di situ. Makanya Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi meriwayatkan sholawat dari paman beliau Sayyidina Sari As-Saqati. Sari As-Saqati mendapatkan sholawat dari gurunya Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Ma'ruf Al-Qarhi mendapatkan sholawat dari gurunya Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha bin Sayyidina Musa Al-Qadhim. Apa salawatnya? Allahumma salli ala man syarrafta salata bis salati alaih. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada orang yang salat itu menjadi mulia karena nama Nabi disebut di dalamnya. Jadi bukan Nabi yang merasa terhormat karena dibawa dalam salat, tapi salatnya menjadi hebat karena nama Nabi ada di situ. Biar kada main-main Nabi Muhammad. Jadi sudahlah, tidak akan seseorang itu akan menjadi mulia karena kalau bukan karena Nabi. Nabi ini adalah barzakhun la yabghiyan. Bila pian berisi hajat, hajat pian serahkan kepada Nabi, jadi aja karena sampai pasti hajat itu ke Tuhan. Malam ini bawa hajat pian, tadi sudah guru membacakan doa. Wasaila bima sa'al, siapapun yang datang meminta Allah akan kabulkan permintaannya. Jadi apa hajat pian malam ini, andak hajat pian di sini. Dan yakin-yakin pian bulik dari sini hajat pian kabul. Allah berfirman dalam Al-Quran, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum. Bertakwalah dengan sesungguh-sungguhnya takwa kepada Allah, dan jangan mati kecuali bos. Sebagian ulama mentafsirkan yang dimaksud muslim kalau mati selain jangan mati kecuali Islam itu nyata. Tetapi sebagian ulama memaknakan, mentafsirkan, ujar ulama la tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati terkecuali di dalam hatimu tertanam prasangka yang baik kepada Allah. Jadi yakin-yakin dosa kita diampuni Allah. Lalu kemudian kan Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Ujar Allah, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bil'allahum yarshudun. Ujar Allah, idza sa'alaka ibadi ay Muhammad, apabila hambaku bertanya kepada kamu tentang aku, apa ujar Allah? Fa inni qarib, maka katakan aku ini dekat. Dekat, Allah itu dekat. Bahwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Dia lebih dekat kepada kamu dibanding urat yang ada di dalam lehermu sendiri. Wa huwa aqrabu ilaik min nafasika ila badanik. Dia lebih dekat kepada kamu dibanding nafas dan dirimu. Wa min wasawisi qalbika ila qalbik. Dia lebih dekat kepada kamu dibanding geretek hati dengan hatimu. Allah itu dekat, katakan Allah dekat. Apabila Allah sudah dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan siapapun yang minta lawan aku. Apa ujar ulama? Ada salah seorang mursyid tarekat Syazili,
Beliau katakan, ujar Sidin, yang dimaksud ayat ini kalau kita pahami, kita akan mengira ayat ini bicara bahwa Allah itu dekat dan Allah kabulkan hajat kita. Yang kita tangkap itu kan, kita menangkap bahwa Allah mengabulkan permintaan siapapun yang minta, gitu lah. Kalau beliau mentafsirkan ayat itu kada kayak itu. Ujar Sidin, ayat ini yadullu ala uluwi maqamihi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat berbicara tentang ketinggian maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini mengatakan, "Hai Muhammad, apabila orang bertanya kepada kamu tentang aku, bila orang bertakun ke Nabi, berarti kan dia datang kepada Nabi pula. Bila ia mendatangi Nabi dan bertanya, berarti kan dia parak lawan Nabi. Bila ia parak lawan Nabi, otomatisnya parak lawan Tuhan. Bila ia parak lawan Nabi, ia parak lawan Tuhan. Bila sudah ia parak lawan Allah, Allah akan kabulkan doanya. Karena paraknya lawan Allah. Di mananya bisa parak lawan Allah? Karena ia berparak lawan Nabi. Mafhum mukhalafah dari ayat ini, mafhum mukhalafah dari ayat ini, idza lam yas'alka ibadi anni fa inni minhu ba'id. Falam ujib da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku itu menjauh dan tidak mau mendekati kamu wahai Muhammad, maka katakan aku jauh darinya. Ketika pian menjauhi Nabi, hakikatnya pian menjauhi Allah. Maka Allah kada akan kabulkan doa pian. Pian berjalan bukan di jalan Nabi, jangan mimpi Allah kabulkan doa. Kan Nabi menceritakan tentang orang yang berjalan ash'az aghbar, ada orang musafir berdebu badannya, aut-autan, lalu berkata ya Rab, ujar Nabi, wa mat'amu haram, malbasu haram, mashrabu haram, anna yustajabulah. Ujar Nabi, makanannya haram, berarti kan ada sesuai petunjuk Nabi. Minuman haram, pakaian haram, bagaimana mungkin Allah kabulkan doanya? Kan inya minta, padahal kalau kita lihat ayat ini, asal inya minta, Allah kabulkan. Tapi inya minta dan inya kada dekat dengan petunjuk Nabi, Allah kada akan kabulkan doanya. Jadi jangan mimpi kalau kita jauh dari Nabi, kita dekat dengan Tuhan, itu kada akan terjadi. Adanya nur Nabi yang ada pada diri kita semua ini, itu sebenarnya Allah ingin menunjukkan kepada kita nuruhu, ay nurun Nabi, ay bima'na zuhur. Jangan pian kira cahaya itu nangka ini, apakah cahaya itu sekedar menerangi? Cahaya itu yang membuat kita ini nampak dan ada. Mati lampu ini kita seakan-akan kada ada berada. Kada ada. Bisa pian melihat Nabi itu sebagai mir'atul haq, melihat kesempurnaan Allah di diri Nabi, melihat akhlak Allah di akhlak Nabi. Sedangkan Allah melalui lisan Nabi mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu, bersikaplah kamu seperti sikap Tuhan. Tapi kayak begitu hendak tahu sikap Tuhan. Nabi nyuruh kita berakhlak lawan akhlak Tuhan. Kita bertemu Tuhan jangan suah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wal latiful. Tapi kayak apa kita tahu hendak tahu akhlak Tuhan? Akhlak Tuhan itu semuanya diandak dalam Al-Qur'an. Semua akhlak Allah disebutkan dalam Al-Qur'an. Sedangkan Sayyidah Aisyah berkata wa kana khuluquhul Qur'an, akhlak Nabi itu sebijian Qur'an. Artinya akhlak Nabi sama dengan akhlak Tuhan. Berarti kita disuruh mengumpati akhlak Allah sama dengan umpati akhlak Nabi. Pernahlah pian melihat Nabi Muhammad itu mendengar Nabi itu bebayangan, Nabi itu ada hambayang, Nabi itu ada bayangan. Kenapa? Karena huwan nur, dia adalah cahaya, cahaya itu ada hambayangnya. Dan yang kedua ujar ulama li'annahu mir'atul haq, li'annahu zillul ilah, karena Nabi itu dalam tanda kutip adalah bayangan Tuhan. Sidin itu bayangannya, kayak apa lagi Nabi hendak bebayangan? Allah mengadakan Nabi supaya dari situ kita melihat adanya Allah. Sekalipun mata kita kada kawa melihat Tuhan, itu namanya mir'ah, cermin. Mana yuk? Terkadang hanya dengan melihat mir'ah tadi kita bisa tahu apa yang ada. Inilah. Ulun ini kada melihat ke pian, kada melihat pian, kada melihat pian. Lalu
ulun bepaling ke sini jak orang berselfie lihat aja. Adalah guru Nanang di sini. Ada pian di situ, ada. Ulun kada melihat ke belakang tapi ulun tahu pian ada. Kenapa? Karena pian nampak di sini. Tapi ini pian lah lain. Paham tak? Ini mir'ah, ini cermin namanya. Dengan melihat ini ulun tahu sifat-sifat pian. Ulun tahu kesempurnaan pian. Paham? Seakan-akan apa yang ulun lihat di sini iya, tapi bukan sebenarnya. Kayak itu juga kita berataan makhluk ini. Kita makhluk ini ujar ulama wujud kita ini wujud majazi. Makanya dalam tauhid kita belajar ada kalau wujud hakiki, wujud majazi. Wujud majazi itu adalah wujud yang didahului oleh Adam. Asalnya kada ada lalu ada. Fungsi wujud majazi sebagai bukti adanya wujud hakiki. Sekalipun pada dasarnya wujud hakiki itu tidak memerlukan bukti sebenarnya. Cuma yang perlu bukti itu kita. Sekalipun hakikatnya Allah itu tidak perlu bukti, tapi kita yang pendek akal ini perlu bukti. Lalu diadakan bukti. Sebenarnya bukti ini asalnya Adam, lalu wujud, lalu Adam lagi. Itu namanya wujud majazi. Lihat gambar apa di sini? Ada apa di sini? Kada ada lah. Kosong lah. Ada gambar apa nih? Berarti namanya Adam, tidak ada. Pian ini ada. Pian ini ada, ini kada ada. Lalu kita adakan. Lalu diadakan. Ada kada sekarang pian? Ada lah. Tadinya gambar ini kada ada. Itu Adam masalahnya. Lalu ada, lalu wujud. Tapi wujudnya majazi. Ada, tapi hakikatnya kada ada. Buktinya, nah, bebulik kada ada lagi kan? Jadi adanya gambar yang di sini tadi menunjukkan adanya pian yang di situ. Adanya semesta ini menunjukkan adanya yang mengatur semesta ini. Tapi seandainya ini tidak ada, maka yang ada itu tetap ada. Seandainya kita nikah dada, Allah itu tetap wujud. Wujud hakiki itu tidak berhajat kepada wujud majazi. Nah, memikirkan nangka ini nang kita tuh sulit. Makanya ujar ulama tarkul idrak. Sudahlah, akhirnya otak kita lemah untuk memikirkan itu. Karena kita lemah memikirkan Tuhan, maka Allah berikan rahmat supaya kita mudah. Siapa rahmat itu? Sayyidina Muhammad. Lalu kada perlu lagi jauh-jauh kepala memikirkan Tuhan. Lamun sudah ada nang zuhur, sudah ada nang nampak, sudah ada yang zahir. Yang zahir ini sudah membawa jamal dan jalal Tuhan di dirinya. Jadi impian pingkuti tangan Nabi. Kada usah lagi ada mencari tangan Tuhan. Karena ketika baiat apa ujar Allah? Ketika tangan sahabat bertumpuk-tumpuk, lalu setelah tangan mereka bertumpuk, tangan Nabi paling atas. Apa ujar Allah dalam Al-Qur'an? Yadullah fawqa aydihim. Kada usah lagi ada mencari tangan Tuhan di mana. Lamun ada tangan Nabi yang zahir, karena tangan ini kada berpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pegang tangan itu, pian akan sampai kepada Allah. Nah, lalu karena rahmat Allah tadi, memikirkan Nabi kita pun sulit, melihat Nabi kita belum pernah, maka adalah para aulia yang ada pada saat ini. Yang mana aulia ini adalah jembatan bagi kita untuk menuju Nabi. Lalu ada Syekh Saman, lalu ada nang orang mewaris ilmu sidin, mewaris bagaimana hal sidin sampai pada tu kalampayan, sampai almarhum al-arif billah nikuitan sidin almarhum Kiai Marjuki, alhamdulillah sampai ke sidin. Jadi bila pian bepingkut sidin, bepingkut lawan abah sidin, bepingkut lawan abah sidin, terus bepingkut sama bepingkut lawan datu. Bepingkut lawan datu hakikatnya sama bepingkut lawan sesama. Terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah, itu musalsalatan. Kita sambung antara satu yang lain. Kada mungkin juga pulang kita mengikut tangan Nabi langsung, kada mungkin kan. Bujur tujuan kita tuh lantai 2 bujur. Bujur itu tujuan kita tuh Allah bujur. Tapi tangga itu ada stepnya. Ada tangga pertama, kedua, ketiga yang akhirnya menyampaikan pian ke lantai 2. Kadanya langsung juga kita meloncat ke tangga paling atas mustahil juga pulang. Lewati nang di bawah, lewati aulia-aulia para guru-guru yang ada di zaman kita, pegang tangan mereka karena tangan
pian memegang tangan datu kada kawa. Pingkuti tangan yang tangan dia bersambung ke tangan datu. Bisa itu dianu lah. Jangan pernah sia-siakan adanya ulama yang sezaman dengan kita nih. Jangan kayak orang Yahudi. Orang Yahudi itu percaya dengan aulia yang ada di zaman dulu, para nabi bahari, tapi nabi yang mencungkung di hadapan Tuhannya kada percaya. Itu Nabi Isa daripada ada nabi itu buruknya Yahudi. Bila dikisahkan nabi bahari percaya, Nabi Musa percaya, Nabi Sulaiman percaya, Nabi Isa kada. Itu penyakit Yahudi. Mengisahkan wali bahari lancar, mengisahkan wali bahari percaya, wali wahini kada percaya. Sudah ulun rasa ini biar sedikit manakib ini mudah ada berkahnya bagi kita. Kesimpulannya ini aulia yang saya menang kita bicarakan itu tangga yang kesekian, yang mungkin tangan kita tuh untuk menyentuh tangan sidin tampaknya masih terlalu tinggi bagi kita. Lalu sekarang ada silsilah yang berkait ke sidin ya sampai ke guru-guru kita nih. Maka peganglah mereka. Ulun sekali lagi pastikan bila pian pegang mereka sampai pegangan tangan pian tuh kesesaman sampai percaya. Pun kada bisa terlalu banyak menyampaikan ini. Mudah-mudahan dengan pembacaan manakib ini Allah senantiasa meridhai kita. Jadi yang penting kita beradab dengan para aulia, kita beradab dengan para ulama, kita ikuti semangat mereka di dalam ilmu dan amal. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Doakan juga Pak Haji Ismail, mudah-mudahan Sidin diberikan kesehatan, karena semangat Sidin di dalam membantu dakwah Nabi itu luar biasa. Kita mesti iri dengan orang nangka itu. Kita perlu iri dengan orang sugih yang menggunakan kesugihannya untuk mencari ridho Allah, itu perlu kita iri. Pian kada sugih juga tapi niat baik, kurang lebih ya. Melihat ada orang sugih berinfak, bersedekah, lalu ujar pian aku bila berisi duit juga kayak Sidin aku bersedekah juga. Ujar Nabi huma fil ajri sawa, mereka berdua ini pahalanya sama. Padahal niatnya itu. Yang jadi masalah ini orang sugih nang kada beres. Sugih tapi duitnya selalu dibawa ke diskotik. Di sini apa artinya kalau di sini apa? Ada lah. Kada ada di sini. Diskotik. Warung jablay. Warung pangku jarang. Warung jablay. Ada duit tapi ke situ memakai, artinya berrezeki tapi kan ada ilmu. Pokoknya bila dapat duit, pokoknya sebulan sekali ada ziarah ke warung jablay itu. Sebulan sekali ke situ. Sekalinya ada si bungul iya sugih kada. Berucap dalam hati aku jar kalau sugih kayak Sidin pokoknya tiap hari itu kang warung jablay ujar. Padahal sugih kada berduit kada cuma niat gitu. Ujar Nabi fahuma fil wizri sawa, dua-duanya ini sama aja. Jadi hati-hati, niat itu hati-hati ya. Sekalipun pendapat yang arjah di kalangan ulama kalau kita niat buruk kada sampai pang mun kadang gawe. Cuma jangan sampai kita berniat-niat yang buruk. Ini kita melihat orang-orang sugih nang menggunakan kesugihannya untuk membantu agama itu bagus. Jadi bagus orang berilmu itu selalu bagus. Pokoknya orang-orang berilmu di mana jadi anak bagus. Orang soleh, orang alim di mana jadi anak bagus. Jadi orang sugih bagus. Jadi pedagang berilmu soleh bagus. Jadi apa aja bila orang tu alim, sugih, orang tu alim berilmu bagus bisa. Nang ngalih ini kada alim, kada berilmu. Itu jadi apa aja kacau. Jadi apa aja kacau. Tapi mun berilmu soleh jadi apa aja bagus. Mudahan Allah ampuni dosa kita. Allah tutup segala aib dan kekurangan. Ulun mohon maaf terutama kepada habaib dan abah guru. Ulun setelah ini mungkin langsung karena di wadah ulun ini, di wadah abah, di majelis ipar ulun Al Anwar Saltiah itu diadakan di hall sesaman dan ulun diminta hadir di situ. Nah di situ hadir bubuhan Guru Mahmud, Bah Guru Udin, segala Guru Pahmi.
anu undangan ada Guru Muhammad dari Al-Banjari kemanakan oleh almarhum Buya Sarwani. Nah jadi ulun mohon maaf, sudah akan sidin dan panjang umur, sehat afiat, mudahan segala hajat sidin dikabulkan Allah SWT. Dan ulun juga minta ampun maaf kepada pian semua apabila yang ulun sampaikan terlalu panjang, apabila yang ulun sampaikan penuh dengan kekurangan. Kadada niat ulun berbicara di sini terkecuali mengabulkan hajat Habib yang sini sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat ala hadhihi niyah wa ala kulli man nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang ulun bisa sampaikan, kurang lebihnya ulun mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan manakib dari guru kita Kiai Haji Muhammad Zaini dari Samarinda. Mudah-mudahan sidin selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena luar biasa beliau sehingga menyempatkan waktunya untuk berhadir pada malam hari ini.